Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali di program yang mempersatukan kita sekalian dalam doa untuk bangsa, bersehati untuk negeri, bersama kami, El Shaddai Worship Team Tondano. Bapak Ibu, Saudara sekalian, telah 1 bulan kita tidak berjumpa, tetapi bersyukur pada saat ini kita sudah sampai di bulan April, di mana pada bulan ini kita juga telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Malam ini kita akan naikkan seluruh pokok-pokok doa yang nantinya akan disampaikan oleh pemimpin doa. Kita akan menyatukan hati kita untuk mendoakan negeri kita. Oleh sebab itu, mari kita akan memulaikan acara kita bersehati untuk negeri. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan pujian sujud di altarnya. Setelah pujian, kita akan mendengarkan pesan penguatan yang akan disampaikan oleh asisten gembala, Ibu Sandra Ratulangi STH. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sama-sama kembali kita naikkan pujian kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti kami Tuhan. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirmanlah Engkau Tuhan, mari datanglah.
bebaskanku. Kau ubahkan kami Tuhan, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, saat datang di altarnya. Shalom, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pesan penguatan kita saat ini, kita akan baca dalam pembacaan firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kekuatan di tengah kesulitan. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Ketika dia ditangkap oleh Allah untuk menjadi orang yang menunaikan misi Allah, dia dipakai oleh Allah secara luar biasa. Rasul Paulus dipakai oleh Allah untuk mendirikan gereja-gereja. Dan bahkan Rasul Paulus juga dia adalah seorang yang mampu untuk bertahan di tengah kesulitan. Saudara, Rasul Paulus adalah manusia biasa seperti kita. Namun dia mampu untuk dapat tetap bertahan sekalipun dalam kesulitan yang sangat berat. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-7. Di sana Paulus menuliskan adanya duri dalam daging. Alkitab tidak menjelaskan apakah itu berupa kelemahan fisik
atau itu merupakan tekanan-tekanan dari orang-orang yang ingin menghancurkan dia, ataupun tekanan-tekanan dari orang-orang yang menentang pelayanannya pada waktu itu. Alkitab tidak mencatat secara mendetail apa yang dimaksudkan oleh Paulus duri dalam daging. Tetapi dalam situasi itu, Paulus meminta supaya Tuhan melepaskannya, supaya Tuhan menolongnya. Tetapi apakah jawaban Tuhan? Dalam ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya bahwa Tuhan menolak untuk menolong Paulus. Sesungguhnya Tuhan mampu untuk menolong dia. Tuhan mampu untuk melepaskan Paulus. Tuhan mampu untuk melepaskan situasi yang sangat berat. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi Paulus. Tuhan mengizinkan dia menghadapi situasi dan penderitaan yang sangat sulit. Karena Tuhan mau membentuk karakter dari Paulus, membentuk imannya, meneguhkan keyakinannya, dan meneguhkan imannya. Saudara, 3 hal penting yang harus menjadi pembelajaran yang harus kita ingat. Yang pertama adalah kesulitan hidup adalah hal yang wajar. Karena Tuhan Yesus pun mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan. Hal yang kedua, kekuatan kita berasal dari kasih karunia Allah. Kekuatan kita berasal dari kasih karunia Allah. Walaupun kita manusia lemah dan rapuh, namun dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mampu hidup berkenan pada Tuhan di tengah badai, di tengah penderitaan, bahkan di tengah kondisi dan kesulitan yang sangat berat. Hal yang terakhir, saudara, Alkitab tidak mengajarkan untuk mencari penderitaan, tetapi mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan cukup, bahkan di tengah penderitaan seberat apapun itu. Karena itu saudara, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk melewati berbagai penderitaan, untuk melewati berbagai kesulitan. Marilah kita bersandar hanya pada kasih karunia Tuhan, kita hidup selaras dengan firman Tuhan, maka kita pun akan menjadi kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan tentunya hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah mendengarkan penguatan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Sebelum berdoa, mari kita akan naikkan kembali pujian kita kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita angkat dan pujian. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Oh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tiada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan goyah Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tiada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Katakan sebab kasih setia sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan kami mau bersyukur. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur. ku bersyukur, ku bersyukur Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di malam hari ini, kami lagi terkumpul di tempat ini, dalam ibadah kami bersekutu, bersehati melayani, untuk bersama-sama kami rindu untuk setiap doa-doa kami Bapa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah di setiap hari kami, di setiap kehidupan kami selalu mengandalkan setiap doa kami lewat apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Bapa. Di setiap pokok-pokok doa kami yang kami doakan. Kami bersyukur Bapa di malam hari ini karena kami akan berdoa terlebih khusus kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah kami yang mengurus setiap kegiatan-kegiatan yang ada Bapa,
yang ada bersama-sama dengan kami, yang selalu membantu kami untuk menjadikan bangsa dan negara yang luar biasa, menjadikan bangsa dan negara yang takut akan Tuhan, dan menciptakan kedamaian, keamanan yang bisa berdampak bagi kami, yang dapat memberkati kami. Dan biarlah Bapa, setiap pemimpin-pemimpin yang telah terpilih, mulai dari pemimpin pusat hingga ke daerah-daerahnya, biarlah Engkau memberkati mereka, agar mereka bisa terus mengandalkan Engkau, bisa terus bersama-sama dengan Engkau, dan terlebih khusus melangsungkan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat, bangsa yang menjadi contoh, bangsa yang menjadi luar biasa, yang terlebih takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid dalam penanganan COVID-19 ini Bapa. Kami yakin, kami percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang terus ada bersama-sama dengan mereka, melindungi dan menjadikan bangsa ini bebas dari COVID kembali, agar kami dapat bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Dan biarlah Bapak, lewat COVID ini kami selalu dapat belajar bagaimana ada cara-cara yang baru, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami Bapak. Dan biarlah setiap penanganan-penanganan yang ada, lewat Satgas yang ada, lewat instansi terkait Bapak, Engkau selalu tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hingga mereka dapat menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap kebijakan pemerintah dalam melewati pandemi ini, dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan. Biarlah Engkau berkati semuanya itu Bapak, agar setiap keputusan-keputusan yang ada, setiap apapun menjadi kebijakan-kebijakan yang ada, biarlah Engkau tolong, biarlah Engkau jaga itu agar itu dapat terselenggarakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap distribusi vaksin yang ada, biarlah vaksin yang ada itu dapat membuat kami menjadi lebih aman, lebih sehat lagi Bapak, agar kami juga dapat merasakan dari vaksin itu ada berkat Tuhan yang luar biasa, agar kami juga terbebas dari pandemi COVID-19 yang ada, yang sudah setahun lebih bersama-sama dengan kami. Tetapi biarlah semuanya itu dapat terselenggarakan dengan baik. Setiap distribusi vaksin yang ada, dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil, biarlah semuanya dapat terselesaikan dengan baik, dengan perkenanan Tuhan, dengan maksud Tuhan, dan semuanya tidak ada yang kurang, karena semuanya pasti akan dilengkapi oleh Tuhan, dan semuanya akan diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Bapak untuk setiap tempat-tempat yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta, yang mengalami bencana-bencana alam atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Bapak, terlebih khusus di NTT, di Malang. Biarlah Tuhan tolong setiap kejadian-kejadian yang ada, setiap banjir, setiap gempa bumi, setiap apapun yang mereka rasakan. Kami yakin, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka, karena kami yakin, kami percaya lewat apapun yang mereka rasakan ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan ya, kami yakin, kami percaya ada kekuatan yang pasti Tuhan berikan, ada penghiburan yang Tuhan berikan, dan pasti Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan pasti menggunakan setiap anak-anak Tuhan lewat tangan-tangan-Mu Bapa, yang memberkati mereka, menolong mereka, menguatkan mereka, dan pasti dapat membantu mereka. Berkati juga pemerintah yang ada, berkati juga masyarakat yang ada di sana, agar mereka dapat membangun kembali ekonomi mereka, mereka dapat membangun kembali kesejahteraan mereka, agar mereka dapat kembali seperti normal lagi, bisa bersekutu, bersaksi, melayani kemanapun mereka pergi dan berada. Dan tidak lewat dari itu, kami yakin, kami percaya mereka pasti mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan mereka, karena pasti Tuhan menolong mereka dimanapun mereka pergi dan berada, dan Tuhan pasti menghibur mereka dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang. Dan tidak lupa juga Bapak, kami berdoa untuk setiap pekerjaan masing-masing kami, setiap pergumulan masing-masing kami Bapak, di pandemi yang ada pada saat ini.
Biarlah Tuhan tolong, Engkau yang mengerti kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap pekerjaan kami. Engkau yang mengerti setiap pergumulan setiap kehidupan kami. Dalam masa studi kami, Tuhan tolong. Dalam masa pekerjaan kami, Tuhan tolong. Dalam masa usaha kami, Tuhan tolong. Kami yakin, kami percaya Tuhan ada di dalam atas kami. Kami yakin, kami percaya setiap masa pekerjaan di masa pandemi, Tuhan pasti buka untuk setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan. Karena lewat masa pandemi ini, kami yakin percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati bisnis kami Tuhan, berkati pendidikan kami di masa pandemi, maupun dalam masa sekolah, dalam masa perguruan tinggi. Biarlah Tuhan selalu memberkati, Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapa di masa tahun ajaran baru bagi yang sementara studi, agar mereka dapat masuk di perguruan tinggi, agar mereka dapat masuk di sekolah-sekolah favorit mereka, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat di sana, mereka dapat diandalkan, mereka menjadi garam, mereka akan menjadi terang dunia dimanapun mereka pergi dan berada. Karena kami yakin dan percaya setiap anak Tuhan yang tersebar di seluruh negeri kami akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang luar biasa. Berkati juga setiap keluarga untuk semakin bertumbuh, semakin memulai mesbah-mesbah baru keluarga yang luar biasa Bapak. Karena kami yakin, kami percaya di masa pandemi yang luar biasa ini, di masa kesusahan, di masa ketika kami dalam keadaan bencana, kami yakin di dalam keluarga-keluarga Kristen, di dalam keluarga-keluarga kami pasti ada mesbah-mesbah baru yang terbuka, ada mesbah-mesbah baru yang luar biasa. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberkati sampai pada saat ini tidak ada satu orang pun yang kekurangan ketika mereka mengandalkan Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kehidupan ke depan kami menyerahkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kami, dan dalam kehidupan kami, apapun itu kami mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kami membuka layanan line chat maupun telepon. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan secara khusus, dapat menghubungi email kami, nomor ataupun dengan cara mengisi form doa melalui link yang telah kami sediakan yang tertera di layar kaca dan deskripsi video ini. Anda akan didoakan oleh tim hamba Tuhan yang akan membimbing dan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Sudah saatnya Bapak Ibu dan jemaat-jemaat mendukung pelayanan digital gereja lokal yang sudah mulai melakukan pelayanan digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama memberi dukungan dengan klik tombol like, share, dan subscribe, serta menyalakan notifikasi agar dapat terus mengikuti informasi seputar Gereja Baptis Indonesia melalui kanal YouTube ini. Akhir kata, kami atas nama Gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk berdoa bagi negeri di dalam program Bersehati untuk Negeri. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Media Baptis Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.